Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Pada jemaat Tuhan baik yang ada di rumah ibadah ini ataupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming, saya menyapa kita dalam kasih Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Jabang Bari. Marusa. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Siapa tadi yang dari rumah? Maaf ya, mungkin sukacitanya sedikit terganggu, atau mungkin sedang dalam perjalanan tiba-tiba ada sesuatu sehingga sukacitanya terganggu. Bisa macet, atau tiba-tiba kendaraan kita mungkin akan menabrak atau ditabrak. Ada. Kalau itu terjadi, saya mau bilang begini Bapak Ibu. Ingat lagu hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Terus Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Haleluya. Kalau Tuhan nyanyikan lagu ini, apapun masalahnya, kayaknya kita akan mikir-mikir bahwa itu dalam rumah ini, dalam rumah ibadah ini, apapun masalah kita. Karena kita ingin ketika kita datang, kita kembali, kita diberkati Tuhan. Amin. Tema yang diberikan oleh majelis jemaat kepada saya berbicara tentang dari firman Tuhan Galatia 5 ayat 16 sampai 26 tentang atau berbicara tentang hidup dikuasai oleh roh melawan hidup oleh daging. Hidup dikuasai oleh roh melawan hidup dikuasai oleh daging. Saya percaya mungkin di antara kita firman ini bukan cuma 1-2 kali kita dengar. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini di Minggu Agung yang kedua, firman ini diperdengarkan lagi kepada kita dalam persekutuan ibadah Minggu Jemaat GKST. Minggu Sengsara yang kedua, Jemaat GKST Gloria Jakarta. Pertanyaannya, kira-kira kenapa kok ada dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 dengan judul seperti itu? Hidup menurut daging atau roh? Ini pasti ada sebabnya. Dan kita perlu tahu ini Bapak Ibu, supaya kita mengerti dan memahami, sehingga ketika kita menjalani minggu-minggu sengsara
kecil, datanglah orang-orang. Mereka tidak datang dengan niat yang baik, tetapi mereka datang dengan niat mau mengacaukan jemaat yang ada di situ. Orang-orang Kristen yang juga di dalamnya ada jemaat yang sudah didirikan oleh Rasul Paulus. Mereka bawa apa kira-kira? Mereka bilang begini. Oh ya, sebelumnya saya ingin sampaikan, jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus ini, mereka bukan orang-orang Yahudi, tetapi mereka adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Lalu mereka diinjili oleh Rasul Paulus dan mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan datanglah orang-orang Yahudi ini, mereka mau katakan begini, hai kamu yang ada di jemaat Galatia, dengar, keselamatan hanya terjadi ketika engkau taat pada hukum Taurat. Keselamatan akan engkau dapatkan ketika engkau taat pada hukum Taurat. Itu isunya yang pertama. Dan isunya yang kedua adalah personalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia menjadi rasul tapi tidak diangkat oleh rasul. Kemudian dia juga bukan murid Tuhan Yesus. Bahkan Paulus tidak mengenal Yesus. Itu isu yang diberikan. Dan dua kondisi ini membuat mereka hampir berhasil. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya setelah mendengar ini, Rasul Paulus dia pasti akan bereaksi. Dia emosi, dia marah, dia terang-terangan, dia berargumen, dan dia punya alasan yang kuat. Inilah reaksi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dia berkata begini, manusia dibenarkan hanya oleh karena iman percayanya kepada Kristus, bukan karena dia taat pada hukum Taurat. Oleh karena itu, supaya jemaat yang ada di Galatia ini, termasuk kita yang beribadah saat ini, mengerti dan memahami dengan baik dan benar tentang bagaimana menjalani hidup di dalam Kristus, Rasul Paulus dia membuat daftar. Biasanya di jemaat ya, kalau dia bisa di akhir tahun atau biasa di awal tahun, kita untuk supaya tahu keberhasilan pelayanan dalam satu jemaat, pasti kita akan membuat satu daftar ya, berdasarkan program-program yang sudah diputuskan bersama dalam rapat jemaat. Oh iya, tahun 2024 ini loh program kita bikin. Ini yang berhasil, ini yang tidak berhasil. Kenapa ini dibuat? Supaya ketika kita melihat dengan jelas, lalu kita akan tahu apa sebabnya dia tidak berhasil. Dan tidak hanya sampai di situ, kita pasti akan melakukan terobosan perbaikan. Kita akan cari akar permasalahannya, kita selesaikan supaya pelayanan berjalan dengan baik, jemaat bertumbuh dalam iman. Benar ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, daftar apa yang dibuat oleh Rasul Paulus? Dia bilang begini, ini loh, daftar tentang keinginan daging dan daftar tentang hidup dalam roh atau keinginan atau buah roh. Dua daftar ini dia buat. Dia terang-terangan menyampaikan itu kepada jemaat yang ada di Galatia supaya jemaat itu mengerti. Jadi ada yang manis,